ashr, dan demi malam yang ke-10. Ini di dalam ayat yang kedua, walayalin ashr, Allah bersumpah. Dan juga yang mengatakan 10 malam daripada 10 hari awal daripada bulan Muharram. Dan juga ada yang mengatakan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan ini semuanya memiliki pendapat yang kuat. Nah, kita ambil garis benang merahnya terkait dengan Allah bersumpah dengan sesuatu itu, bahwa menunjukkan dalla ala azmi makanatihi wa fadlihi, berarti ada keutamaan di situ. Termasuk yang digali oleh para ulama adalah 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah ini, ya. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, mamin ayamin al-amalus sholih, tidak ada hari-hari yang dilakukan dari seorang hamba dari amal soleh itu, ya, min hadhil ayyam, melainkan pada hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan di dalam kitab Al-Bunyah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip para pendapat ulama yang mengatakan, man akroma hadhil ayyama, barang siapa yang memuliakan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, akromahu bi asyri karomatin, Allah akan memberikan kemuliaan dengan 10 karomah. Ini di dalam kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika orang memuliakan dengan berbagai macam ibadah, zikir lain sebagainya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah diberikan 10 keutamaan. Di antaranya adalah al-barakatu fi umriha, Allah berikan keberkahan dalam umurnya, karena dia memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad setelah dia berpuasa Ramadan, beridul fitri, kemudian faiza faragta fansab, dilanjutkan dengan ibadah-ibadah berikutnya. Yang kedua, waziyadatu fi mali, dengan menghormati 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah akan, karena dia manfaatkan keutamaan-keutamaan dengan berbagai macam ibadah, ya, dengan sedekah, dengan zikir, bahkan juga nanti yang terbaik adalah iraqatud dam, artinya dengan yang paling utama memberikan sembelihan hewan kurban. Kan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa takfirul lisaiati, diampuni dan dihapus dosa-dosanya. Nah, kemudian wa tad'ifu li hasanatihi, tentunya dilipat gandakan segala bentuk kebaikan dan amal solehnya. Karena yang namanya prinsip dan rumusan Ashhurul Hurum itu segala amal kebaikan, ya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bahkan nanti di bulan Rajab yang terpisah sendiri, itu selama di Ashhurul Hurum seluruh amal kebaikan dilipat gandakan. Tentunya kebalikan juga, yang namanya konsekuensi dari amal kebaikan, kebalikannya amal yang tidak baik ini mempunyai konsekuensi yang berat juga. Maka kita berada di bulan Ashhurul Hurum Zulqa'dah ini untuk memperhatikan segala sikap dan ibadah kita untuk lebih ditingkatkan. Kemudian buat tashilu lisakratihi, Allah mudahkan nanti pada sakratul mautnya. Ya, ketika kita menghormati dengan berbagai peningkatan amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Buat dia uli zulmati, Allah berikan cahaya tuh, sinar, artinya daripada kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian buat taksilu limizanihi, dan juga Allah beratkan timbangan kebaikannya, ya. Kemudian wan najatu min darokati, dan Allah selamatkan dari api neraka nanti itu. Wasumudu ala darajatih, dan Allah tinggikan daripada derajat-derajatnya. Nah, ini 10 keutamaan yang Allah berikan ketika kita menjadikan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan peningkatan kebaikan dan amal soleh kita. Nah, kemudian diantaranya
ketika yang namanya Idul Adha ini berbeda dengan Idul Fitri. Karena kalau Idul Adha namanya takbirnya takbir apa? Muqayyad, yang dia ada kaitannya. Kalau malam Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri selesai takbirnya. Tapi kalau saat Idul Adha, kita dimulai takbir itu pada hari ke-9, hari Arafah. Waktu subuh tanggal 9 hari Arafah, kita disunnahkan takbir. Tapi takbirnya gak pakai speaker. Takbirnya pada saat kita sebelum zikiran wiridan panjang di waktu subuh tuh. Allahu Akbar tuh. Nah, ini pada saat sholat 5 waktu subuh pada tanggal 9 Zulhijjah kita takbir, ya. Itu hanya pada setelah ba'dal maktubah, sholat 5 waktu. Entar zuhur jamaah lagi takbir lagi. Kemudian asar takbir lagi. Kalau maghrib udah ketahuan dan tuh emang tanggal 9, kan malamnya malam tanggal 10 malam hari nahar, itu mah takbir biasa. Nah, kemudian terus itu sampai pada hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu setelah sholat 5 waktu, kesunahan kita untuk melaksanakan takbir, tahlil dan tahmid. Nah, kemudian juga kita melaksanakan kesunahan yang terbaik adalah dengan udhiyah, ya, udhiyah atau diistilahkan dengan kurban, ya, termasuk dengan amaliyah kebaikan kita, ya, sholat, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Ini kita manfaatkan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, mari sama-sama kita lihat terkait dengan lembaran yang saya kutip dari berbagai kitab, baik dari Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qorib, juga dari Riyadhul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Ini fasal di dalam menjelaskan tentang udhiyah. Bidomil hamzati, udhiyah ini dengan mendomahkan huruf hamzahnya itu udhiyah, ya. Itu al-fil ashari menurut qaul yang masyhur. Lughatan udhiyah itu secara bahasa istaqo ismuha minat duha. Ini diambil akar katanya dari kata waktu duha, ya. Wa huwa irtifa'u syamsi, yang namanya waktu duha naiknya tuh matahari sepenggal. Kita melaksanakan sholat duha sepenggal gala. Nah, li'annaha, karena bahwasanya kurban udhiyah itu tuzbahu, dipotong zalikal waktu, pada saat waktu duha, ya. Itu diambil dari kata udhiyah, ya. Kita dalam istilah fikih kurban itu udhiyah, atau juga mengambil dari kata kurban. Ini dalam surah Al-Maidah, dari kisahnya kedua putra dari Nabi Allah Adam, ya. Di sana dinyatakan di dalam surah Al-Maidah, watlu alaihim, dan ceritakanlah kepada mereka naba abnai Adama, tentang, ya, kisah kedua anak Adam bil haqi, dengan sebenar-benarnya. Il qarroba, ketika keduanya itu mempersembahkan kurbanan, mempersembahkan kurban. Ini bisa diambil dari kata kurban itu, ya. Patuku bila min ahadihima, diterima, ya, dari salah satu kedua anak Nabi Adam, ya. Ini siapa? Habil, ya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan kagak diterima dari yang lainnya, korbannya Qabil, ya kan. Nah, ini kaitannya dengan bahasa, ya. Boleh kita gunakan kurban, boleh kita menggunakan udhiyah, tapi secara ilmu fikih kita menggunakan kurban itu dengan udhiyah. Jadi diambil karena irtifa'us syams, waktu yang memotong adalah pada waktu duha. Wasar'an, dan udhiyah menurut syara itu adalah ismun, sebuah nama atau sebutan, lima yuzbahu, terhadap sesuatu yang disembelih, minan na'ami, artinya dari binatang ternak. Ini binatang ternak adalah binatang yang memang bangsa 4 kaki, ya, bukan yang bangsa 2 kaki. Kalau ayam bagaimana? Ayam udah masuk. Cuma kalau Imam Syekh Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi itu mengajarkan ketika kita belum mampu berkurban, kita suruh latihan dulu. Motongnya apa? Motong ayam. Karena saking mulianya tuh hari nahar,
Nah, udhiyah ini hukumnya dalam mazhab kita adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan banget. Ya, ini dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Sementara kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dia itu udhiyah hukumnya apa? Wajib ketika seseorang mampu dari sisi finansialnya sampai hartanya itu bisa mencapai ukuran nisab zakat. Ya, misalnya kemarin zakat berapa? 85 gram, misalnya 200 juta. Itu ketika dia seorang punya finansialnya 200 juta, maka itu menurut Imam Abu Hanifah wajib ya, untuk melaksanakan kurban sunnah. Ya, tapi dalam mazhab kita itu sifatnya sunnah. Dan sunnah ini disebut alal kifayati, sifatnya kifayah. Artinya kifayah ketika ada di antara keluarga kita satu berkurban, maka yang lainnya itu udah cukup, nggak perlu kurban lagi, dianggap udah cukup. Karena perwakilan namanya sunnahnya. Ini bagi siapa? Lil muslimi, bagi orang Islam. Al-baligh, orang yang balik tentunya, al-aqil yang berakal, al-hurri, dan dia kondisinya merdeka, bukan budak. Yang terakhir, syarat keempat, al-mustati, ada kemampuan. Ya, ini ketika ada kemampuan, dia itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i sunnah muakkadah. Ketika dia ada kemampuan tapi dia nggak berkurban, nanti dihukumi sifatnya makruh, bukan sebuah keharaman. Nah, ini terkait dengan hukum daripada ya di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, fasholli, maka laksanakanlah sholat li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan laksanakanlah berkurban. Kemudian dalil daripada hadis Nabi, ma'amilabnu Adam, tidaklah amal yang dilakukan oleh seorang manusia yauman nahri, pada hari nahar, min amalin, daripada sebuah amal, ahabba ilallah, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, min iraqatid dami, yakni mengalirkan darah hewan kurban. Itu yang paling bagus ya, ini hadis Nabi. Wa inna halatati yaumal qiyamati bi quruniha wa asfaliha. Nanti tuh hewan kurban pada hari kiamat dalam sebuah hadis itu datang tuh bi quruniha, dengan tanduknya, wa azlabiha, juga dengan apa? Dengan kukunya. Wa inna dama, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban, la yaqa'u minallahi bi makanin, itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan qabla ayyaqa'a 'alal ardi, sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu udah sampai duluan apa? Ganjaran pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatoyibu biha nafsan, maka hendaklah kalian berkurban ya nafsan ini dengan sukarela, dengan keikhlasan. Nah, ini dari dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tajibul udhiyatu illa bin nazri, tidak wajib udhiyah illa bin nazri, kecuali karena ada nazar. Misalnya kita sakit udah lama nih, ya pengen sembuh, dia nazar. Kalau nazar itu harus diucapkan, ya harus dilafalkan. Kalau terbesit dalam hati itu tidak jadi nazar. Ya, ketika misalnya saya sakit udah lama, kalau sehat saya mau berkurban nih, gitu. Kemudian ternyata Allah berikan kesehatan, maka hendaknya dia lakukan itu nazar. Nah, nanti konsekuensinya kalau nazar, korban nazar itu dagingnya, bahkan seluruh dari hewan kurban itu tidak boleh untuk dimakan, baik buat pribadinya maupun untuk anggota keluarganya. Dan itu diberikan khusus kepada fuqara dan masakin daripada korban nazar itu, gitu. Ini kaitannya dengan nazar, ya. Maka di dalam kitab fikih juga kadang bahasa begitu, ketika ada yang ansab'atin, kalau kerbau itu mencukupi ansab'atin untuk 7 orang. Kalau mazhab kita memang ini patokannya begitu, untuk sapi 7 orang, ya. Kemudian untuk kambing berapa? Ya, kalau untuk kambing itu adalah 1 tuh dijelaskan istaraku pitadhiyah, modelnya urunan berserikat. Ya, waktu satu, kalau kambing ini ansahsin wahidin, 1 orang. Dulu kan pernah ramai juga tuh, Syekh Ali Jaber pernah mengungkapkan terkait dengan masalah kuota sapi sama kambing.
Dia menggunakan mazhabnya beda dengan mazhab Malik. Kalau kita mazhab Syafi'i, ya kita mazhab Syafi'i itu untuk kambing tetap kuotanya untuk 1 orang. Kalau sapi, kemudian kerbau atau onta itu kuotanya untuk 7 orang, itu maksimal. Kalau sendiri bagaimana? Dia lebih bagus. 1 orang buat 1 sapi itu lebih bagus lagi. Ya, itu keutamaannya. Kemudian wa afdalu anwa'i udhiyati, ya yang paling afdal macam-macam daripada binatang hewan kurban itu ibil, 1 adalah onta, summa baqarun kemudian sapi, summa ghanabun kemudian kambing. Ya, ini dikias kalau baqarun sama juga dengan jamus, artinya apa? Kerbau, itu setara. Wa arba'atun la tuzi'u fidduhaya, ini kaitannya dengan syarat hewan kurban. Ada 4 yang nggak boleh ada pada hewan kurban. Kalau seandainya ada, maka nanti apa? Menjadi tidak sah kurbannya. Ahaduha al-aura'u al-bainu, artinya apa? Yang memang picek matanya, buta, ya, baik itu sebelah ataupun dua-duanya. Ini nggak boleh. Kalau ada kambing atau sapi kita lihat matanya dia itu buta atau picek, itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Wa in baqiyatil hadbatu fil asohi, meskipun kelihatan tuh kelopak matanya tuh fil asohi menurut kaul yang asoh. Wasani al arja'u, yang kedua juga ketika dia mengalami apa? Pincang. Al arja'ul bainu, pincangnya kelihatan tuh kakinya. Ya. Ini walau kana husulul arja inda idjaiha, sekalipun itu pincangnya gara-gara lagi merubuhin pada saat mau dipotong. Ketika merubuhin tuh jatuh tuh sapi, kemudian pas bangun dia pincang. Cuma pincangnya ini pincangnya parah. Ya, itu gara-gara sekalipun mau nurunin jatuhin sapi, kemudian dia dipincang, itu jadi nggak boleh. Ya. Ini bitadhiyati bisa babit tirobiha, karena sebab merubuhkannya untuk sekalipun untuk berkorban tuh, ya, apalagi di luar itu. Nah, maka kita perlu hati-hati juga. Tapi biasanya kalau model sapi, kerbau itu biasanya kuat ya. Wasali soal maribotul bainu, yang ketiga ketika hewan kurban itu sakitnya jelas, ya sakit parah, nah ini nggak boleh. Ya kalau misalnya walayatu yasiru hadzal umur, kagak apa-apa kalau misalnya yasiru hadzal umur, ini sakitnya sakit ringan. Ya. Warabiu al-ajfa, dan yang keempat itu adalah apa? Kurus. Ya. Wahiyal lati zahaba mukha, yang memang udah kagak kelihatan tuh apa mukha otaknya. Ya, au zahaba dimabuha, atau juga dari dagingnya udah kurus banget. Kan beda kalau misalnya hewan itu kelihatan kurusnya. Kenapa? Dagingnya udah kagak ada. Nah, ini termasuk nggak masuk syarat untuk dijadikan hewan kurban. Maka nggak boleh tuh, ada 4 perkara yang memang menjadi syarat hewan itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban yang sah. Wajul hisiyu, dan mencukupi hewan yang memang apa? Al-maktu'il hissiyata, ini yang mohon maaf nih, biji kemaluannya itu dipotong. Kalau kita dikebiri bilangnya itu boleh ya. Jadi cakep memang badannya. Kambing dikebiri, bijinya dipotong, itu jadi makannya banyak, jadi gemuk. Itu termasuk diperbolehkan hewan yang dikebiri. Kemudian wal maksuril korni, dan juga masih diperbolehkan hewan yang memang tanduknya itu pecah ya. Jadi kalau seandainya ada kambing kemudian tanduknya pecah, itu nggak ada masalah ya, karena ini bukan bagian daging. Illam yusir fil lahmi, manakala nggak berpengaruh pada dagingnya. Kemudian wajib aidon faqidatul quruni, dan mencukupi juga hewan yang memang dari lahirnya itu kagak ada apanya, kagak ada tanduknya ya. Ini wahyal musamma, disebut juga dengan biljalha ya, hewannya namanya hewan botak atau hewan gundul gitu. Wala tuji'ul maqtu'atu kulul uzuni, dan kagak mencukupi hewan yang terpotong semua telinganya putus misalnya. Nah, ini termasuk tidak dijadikan keabsahan untuk hewan kurban. Wala paktuha, atau sebagian salah satu dari telinganya putus. Nah, ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Walal makhluqatu bila uzunin, dan juga
hewan yang terlahir memang kagak ada dari lahir itu apa? Telinganya. Ini termasuk hewan cacat, maka kagak boleh tuh. Wala maqtu'atul dahu wala ba'duhu, dan juga kagak boleh untuk menjadikan hewan kurban ketika apa? Ekornya itu putus atau terputus semuanya atau sebagiannya. Nah, ini terkait dengan masalah keabsahan hewan kurban. Wala yakul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurati, dan kagak boleh tuh orang yang melaksanakan kurban itu mengambil untuk dimakan daripada kurban yang dinazarkan yang tadi tuh. Nah, jadi semuanya yajibu alaihi tasadduqu, wajib disedekahin tuh bijami ilahmiha, semua dagingnya tuh. Jadi dia nggak boleh makan apa yang telah dia nazarkan. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi, dan boleh makan dari udhiyah yang disunahkan, artinya kurban sunnah yang kita akan laksanakan itu biha sulusan ala jadidi. Jadi ketika kita mau berkurban itu hak kita ada sepertiga. Ya. Kita motong nih mudhohi, nah itu ada hak kita sepertiga gitu. Tapi bukan berarti sepertiga kita makan semuanya, tetap kita nanti prosesnya untuk banyak diberikan untuk tasadduq ya. Itu yang pertama, sepertiga punya hak. Kemudian wa amma sulusu, sepertiga lagi at-tasadduqu biha ilal fuqara wal masakin. Sepertiga kita gunakan buat kita konsumsi, sepertiga lagi kita berikan distribusi kepada fuqara dan masakin. Nah, ini nanti porsinya harus diperbanyak nih buat fuqara masakin. Wa yuhdi, dan diberikan hadiah juga sepertiga lainnya sulusan lil muslimin al agniya, buat orang-orang muslim, dihadiahkan buat orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Jadi ada 3 pendistribusian dari hewan kurban. 1/3 ini untuk orang yang mudhohi, yang berkurban, 1/3 lagi buat fuqara masakin, dan 1/3 lagi dihadiahkan buat lil muslimin al agniya al mustadi, orang yang mampu. Yang diutamakan adalah masyarakat muslim yang terlebih dahulu. Ya, ini dalam mazhab kita tetap kalau kita mengacu pada ulama-ulama mutaakhirin seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang namanya hewan kurban itu diberikan kepada sesama muslim gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah pembagian pendistribusian hewan kurban, meskipun memang dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu diperbolehkan, tapi tetap dia mengacu yang diutamakan adalah yang muslim sekalipun boleh. Nah, nanti bagaimana ceritanya? Kita nerima dulu nih, nerima kan udah menjadi hak kita, baru kita berikan kepada non muslim. Bukan berarti yang dimanage dilaksanakan di masjid kita kasih kupon tuh non muslim, bukan begitu. Tapi yang kita dapatkan dari milk utang, kepemilikan kita, boleh kita berikan kepada tetangga kita yang mungkin orang non muslim gitu. Tapi tetap diutamakan adalah untuk yang muslim. Nah, ini terkait dengan masalah pendistribusian daripada 1/3 untuk mudhohi yang berkurban, kemudian 1/3 lagi buat orang yang fakir miskin, dan juga untuk hadiah untuk orang-orang agniya, orang-orang mampu daripada orang-orang muslim. Kemudian wala yabi'u, dan kagak boleh nih menjual. Ayyahrumu, yakni haram alal mudhohi, bagi orang yang berkurban. Bai asyai'in minal udhiyati, menjual sedikit pun ya minal udhiyati daripada hewan kurban. Ailahmiha, yakni baik itu dagingnya, kemudian au sya'riha atau kulitnya, bulunya, au jildiha ataupun kulitnya. Nah, ini terkait dengan yang kagak boleh adalah yang mudhohinya. Untuk apa? Untuk menjual ya. Mudhohi, atau juga di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i udah sepakat yang namanya mudhohi kagak boleh menjual barang apapun dari hewan kurban. Ya, baik itu kulitnya, bulunya, kakinya dan segalanya. Itu harus ditasarukan, diberikan atau disedekahkan. Dan juga tidak boleh nanti untuk memberikan upah juga buat jagal, bayarnya pakai daging, itu nggak boleh.
Makanya kita dalam kaitannya manajemen untuk berkurban itu sebelumnya memang kita kita cak dulu tuh, ya, buat caprong jagal. Nah, atau sunnah korban itu selalu menggunakan bahasa itu. Biar apa? Biar kagak masuk dalam kategori korban nazar. Maka dibilang saya mau niat kurban sunnah nih. Makanya ketika nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah, itu kalau kita lihat kalender sekitar tanggal 18, ya 18 Mei. Kalau seandainya nanti ru'yatul hilal nggak berubah, ya itu ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia jaga tuh, jangan potong kuku, potong rambut dan segala macam, itu untuk dijaga. Ya, kalau seandainya dia motong, bukan sebuah keharaman, tapi apa? Kemakruhan aja, ya makruh aja. Jadi ini sesuai hadis Nabi tuh, kata Nabi, iza dakhala al-ashru min Zulhijjah, manakala masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, fa aroda ahadukum, maka engkau diantaramu pengen tuh ayyudhiya untuk berkurban, fal yumsik, maka ditahan dulu tuh min sya'rihi, untuk tidak memotong rambutnya, wa azfarihi, dan juga kukunya. Rawahul Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini terkait dengan masalah kurban. Ya, masalah kurban ini banyak permasalahan. Ya, nanti juga pada pertemuan berikutnya insya Allah nanti banyak lagi dikupas sama guru kita. Ya, terkait yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa ini kurban merupakan kurban sunnah yang memang mengajarkan kita untuk bisa orang-orang yang memang di antara kita, satu orang yang dikatakan tidak mampu, dan yang kedua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, yang ketiga adalah dalam rangka syiar agama Islam.